Ya, jumpa lagi dengan Daniel Yuda Kumoro YouTube channel yang pada kesempatan kali ini akan menginformasikan tentang daftar siswa dan siswi SMKN 3 Buduran kelas 12 tahun ajaran 2024-2025 atau angkatan ke-33 SMK Perkapalan ya, STM Perkapalan. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar tetap terus berkembang dengan cara mengklik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya untuk langsung mendapatkan notifikasi terbaru. Bagikan sebanyak-banyaknya informasi ini, semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kamu. Tuliskan di kolom komentar pertanyaanmu atau saran dan ide untuk konten berikutnya. Baiklah, kita langsung saja untuk melihat siapa saja yang diterima di jalur SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi SNPMP 2025, maupun yang diterima di SPAN PTKIN. Mari kita lihat untuk yang pertama. Iya, ternyata ada Mas Apian Pilotorik R dari kelas 12 DRBK 1 diterima di D4 Teknik Listrik UNESA. Lalu ada Mbak Ayla Azura dari kelas 12 DRBK 2 diterima di UINSA Manajemen S1 ya. Ini Mbak Ayla ini dari OSIS ya. Tapi bukan masuk di jalur prestasi karena ada ya untuk jalur prestasi itu golden ticket namanya yang memakai jalur ketos, ketua OSIS. Berikutnya ada Hafid Arsyil ya, kelas 12 DRBK 2. Sama diterima di UNMI Teknik Arsitektur S1. Berikutnya ada Muhammad Raihan juga dari kelas 12 DRBK 2 diterima di D4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal PPNS. Dan selanjutnya ada Selvi Ayudhya kelas 12 DRBK 2 juga diterima di D4 PPNS Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan D4. Kita lanjut di baris berikutnya yang kedua ya. Ada Eka Salsabila dari kelas 12 Interior Kapal diterima di S1 Agroekoteknologi di Universitas Trunojoyo Madura. Selanjutnya ada Amalia Tri juga dari kelas Interior Kapal diterima di D4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal PPNS. Lalu dari kelas 12 Interior Kapal juga Kiranti Dwi Anggra ini diterima di S1 Pendidikan PAUD UNESA. Nah, ini dari tahun ke tahun selalu ada ya yang ingin menjadi guru, baik itu guru PAUD, PG, TK, SD, SMP, SMA ataupun kejuruan untuk SMK. Biasanya ada jurusan pendidikan. Nah, itu untuk menjadi guru. Sedangkan kalau tanpa pendidikan itu jurusan yang murni. Contohnya teknik kimia atau pendidikan kimia itu beda ya. Pendidikan kimia itu pengen jadi guru. Sedangkan teknik kimia murni itu beda juga. Baiklah, selanjutnya juga dari jurusan interior kapal Vero Nailatus diterima di S1 Pendidikan Teknik Bangunan UNESA. Nah, ini pendidikan teknik bangunan berarti nanti bisa mengajar tentang teknik bangunan. Jurusan di SMK ya. Guru SMK. Selanjutnya kita lihat, kelihatannya ini susunannya berdasarkan jurusan di kelasnya ya. Nabila Dwi Aulia dari
jurusan Teknik Konstruksi Kapal Baja 1, diterima di S1 Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo. Ya, berbeda ya kalau dari jurusan perkapalan, ini jurusan kelautan. Kalau ada yang teknik pelayaran juga beda. Kalau di perkapalan itu memang kita bersifat produksi ya, produktifnya. Sedangkan kelautan juga beda sendiri. Ini mempelajari tentang laut. Ya, kalau ada yang pelayaran juga itu beda ya. Itu tentang pelayarannya, meskipun semua juga berhubungan dengan kapal. Tapi untuk perkapalan nih tentang produksi kapalnya. Kita lanjutkan dengan Firdani Riki Saputra dari jurusan Teknik Instalasi Permesinan Kapal. Nah, ini sesuai dengan jurusannya, diterima di D4 Teknik Pemesinan Kapal PPNS. Apa bedanya S1 dengan D4? Sama-sama ditempuh dalam waktu 4 tahun masa studinya. Kalau cepat dan tepat ya. Hanya saja ini D4 ya, ini di atas diploma 3. Artinya ya dia seperti sekolah kejuruan ya, ada magang, lebih banyak prakteknya dibandingkan teorinya ya, dibandingkan S1-nya. Jadi setingkat lebih tinggi dari diploma 3, namun lulusnya 4 tahun, di mana diploma lebih banyak ke arah praktek. Jadi nggak kaget anak SMK karena juga lebih cepat ke arah pemagangan kerjanya nanti ya. Ada PKL-nya lebih banyak. Selanjutnya juga masih dari kelas instalasi permesinan kapal, yaitu Muhammad Fatkur. Diterima di D3 Teknik Pemesinan Kapal. Ini beda. Kalau D3 ya lebih cepat lulus karena apa? Hanya 3 tahun. Dan juga lebih banyak praktik karena di diplomanya. Ini Muhammad Fatkur ini diterima di PPNS, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Selanjutnya ada Miftahul Ulum dari jurusan Teknik Kelistrikan Kapal, diterima di D4 Teknik Otomasi PPNS. Nah, kalau berbicara tentang otomasi ini pernah dengar ya siapa yang mengambil otomasi ini? Ini berarti ada seseorang yang pernah menceritakan kalau diterima di teknik otomasi ini berkaitan dengan seperti remote ya, remote dalam mesin, kelistrikan. Nah, ini masih ada hubungannya dengan kelistrikan karena untuk membuat mesin atau sebuah instalasi berjalan secara otomatis. Nah, namanya teknik otomasi. Ya, mudah-mudahan tidak salah. Selanjutnya ada Raditya Rahman. Nah, ini dari jurusan Teknik Pengelasan Kapal. Memang banyak yang diterima di PPNS dan sesuai jurusannya. Diterima di D4 Teknik Pengelasan. Selanjutnya ada Muhammad Nabil juga dari jurusan Teknik Pengelasan Kapal, diterima di D3 Teknik Pemesinan Kapal PPNS. Nah, ini agak berbelok sedikit ya, meskipun sama-sama perkapalan, cuma diambil mesinnya, pemesinan kapal. Selanjutnya ada Ahmad Surya Adinata dari jurusan Teknik Pemesinan ya, meskipun bukan teknik pemesinan kapal yaitu di TIPK, tetapi Ahmad Surya Adinata ini diterima di UNESA S1 Pendidikan Teknik Mesin ya. Ya sesuai ya dengan jurusannya selama di SMK. Oh, SMK boleh kuliah ya. Silakan ya, silakan melanjutkan pendidikan Anda. Ya meskipun moto dari SMK itu BMW ya, bekerja, melanjutkan studi, wirausaha. Kalau Anda pagi bekerja, sore kuliah, malamnya punya toko online, Anda wirausaha atau mengajar kursus les atau punya bimbel ya silakan ya. Yang penting moto dari SMK adalah BMW, bekerja, melanjutkan studi dan wirausaha. Muhammad Pandu dari kelas TPM ini
diterima di UPN Veteran ya, S1 Ilmu Komunikasi ya. Ini ambil jurusan sosialnya ya. Dari teknik, bisakah linjur lintas jurusan? Bisa. Itu terbukti ya, tadi saya sudah mengatakan bahwasanya alumni-alumni sebelumnya itu linjur lintas jurusan. Dari jurusan teknik, IPA, tetapi kuliahnya di ilmu komunikasi. Ada yang jurusan hukum, ilmu agama. Ya tadi itu ada yang ingin jadi guru, ambil pendidikan. Linjur itu bisa, meskipun pemerintah tetap menyarankan untuk anak SMK ya tetap di jurusan teknik. Namun karena ini daftarnya itu sendiri, menggunakan akun email sendiri, siswa-siswi punya kebebasan ya, silakan mengambil jurusan yang diinginkan. Ya meskipun sudah melalui tahapan bimbingan, konseling ya, beberapa hari atau beberapa pekan, beberapa bulan, tetapi ternyata siswa memilih jurusannya sendiri. Ya, makanya itu kadang orang tua minta, Pak, tolong dibimbing ya. Oke, saya bimbing mengenai pendaftaran, lalu bakat minatnya di mana. Setelah saya juruskan, ternyata siswa memilih jurusannya sendiri ya, yang berbeda dari saat bimbingan awal. Ya, jadi ya nggak ada yang mubazir ya dari proses bimbingan konseling itu. Oke, lanjut saja ya. Setiap orang punya takdir dan nasibnya sendiri, punya rezeki dan jodohnya sendiri ya. Bahkan pernah ada yang diterima di 3 jalur. Wow, 3 jalur apa itu? Dulu itu ada namanya masih SNMPTN ya, jalur undangan itu. Dan juga untuk yang politeknik itu beda jalur ya. Kalau sekarang kan dijadikan satu politeknik ya. Dulu namanya SNMPN, Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Nah, selanjutnya yang SPAN PTK, Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Dulu pernah ada yang diterima di 3 jalur tersebut. Nggak tahu-tahu ini anak otomotif malah ya, anak mesin, tetapi jurusan yang diambil berbeda-beda. Bahkan ada yang jurusan agama itu kan masuk SPAN PTK. Nah, sedangkan untuk sudah 2 tahun ini, udah 2 atau 3 tahun ini, pemerintah menjadikan satu ya untuk yang S1, D3, D4 itu di jalur SNBP, SNPMB. Sedangkan nanti di SPAN PTK-nya yaitu khusus jurusan agama. Contoh di UINSA Teknik Kelautan ya, bukan jurusan agamanya ya, jurusan yang umum. Nah, itu ada di SNBP. Seperti sosialisasi pada video yang pernah saya upload. Sedangkan kalau mau ambil di UINSA jurusan agamanya, ambil jalur pendaftaran SPAN PTKIN untuk jalur rapotnya ya. Ini sudah ada 2 orang yang diterima. Sedangkan untuk jalur tesnya namanya UMPTKIN, ujian masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Sekarang untuk yang lewat Kemdikbudnya itu jalur SNBT UTBK seperti yang kita ketahui ya, Seleksi Nasional Berbasis Tes, Ujian Tulis Berbasis Komputer. Ya, silakan dilihat ya di video saya sebelumnya. Kita lanjutkan di jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara, yaitu Nandana Ilham. Diterima di D3 Teknik Kelistrikan Kapal PPNS. Iya benar ya, karena dasar dari jurusan Teknik Pendingin Tata Udara itu kelistrikan. Jadi tidak linjur ya. Nah ini tetap dalam satu track ya, jurusannya sesuai. Kita lanjut ke berikutnya ini. Dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan 1 yaitu Rehan Widianto, diterima di D4 Transportasi UNESA ya. Karena mungkin dari jurusan otomotif, dia ambil jurusan transportasi ya. Oke ya, ini karena D4 lebih banyak di prakteknya nanti ya.
Ya mudah-mudahan untuk anak SMK nggak kaget, familiar dengan banyak praktek ya. Selanjutnya Anan Muhammad juga dari TKR 1. Nah ini juga sesuai, diterima di UNESA, D4 Teknologi Rekayasa Otomotif. Selanjutnya dari Teknik Kendaraan Ringan 2, Galih Arya Suta, diterima di S1 Agroteknologi UPN Veteran. Nah ini linjur ya, salah satu contoh linjur. Kenapa ya? Karena dari anak teknik kendaraan ringan otomotif, namun mengambil jurusan agroteknologi ya, teknologi pertanian ya. Ya mungkin masih bisa dikatakan nyerempet-nyerempet ya, nanti mungkin bisa memperbaiki atau menciptakan traktor sendiri untuk membajak sawah yang efektif, efisien. Nah mungkin disitulah kita sambung-sambungkan saja lah ya, karena tidak ada yang mubazir dari ilmu yang kita pelajari. Bahkan ada yang ambil jurusan perkereta apian. Nah, perkereta apian ya di Madiun itu, atau jurusan penerbangan di mesin pesawat itu juga ada, namun di swasta ya itu ya. Selanjutnya di UNESA diterima di S1 Desain Grafis, yaitu Damar Fabian Sugiarto dari kelas Konstruksi Kapal Baja 1. Ya anak-anak banyak menggambar ya di sekolah ini ya, gambar teknik. Nah, jadi untuk mengambil jurusan desain ya insya Allah nggak ada kesulitan nantinya ya, sudah familiar. Kita lanjutkan untuk jurusan Teknik Komputer Jaringan 1, Antoni Rafa diterima di S1 Teknik Lingkungan UPN Veteran. Lanjut ke Argia Arkananta Kamari dari kelas TKJ 1 diterima di S1 Teknologi Pendidikan UNESA. Ya ini yang merancang pendidikan ya, teknologi pendidikan. Oke, kita lanjut. Ada notifikasi untuk obat tetes mata ya. Oke, kita lanjut ke TKJ 2, Komputer Jaringan 2, Muhammad Hanif. Diterima di UNESA S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Tulisannya keliru ya, informasi. Nah, ini karena ada ini pendidikannya, nah berarti ini nanti jadi guru kalau memang meneruskan jadi guru. Tapi yang jelas mempelajari tentang ilmu kependidikan, teknologi informasi ya. Mungkin mau menggantikan gurunya di SMK kalau gurunya udah pensiun, mengajar komputer jaringan. Oke, kita lanjut ke Andronikus Setionugroho, juga dari jurusan Komputer Jaringan 2, diterima di D4 Teknologi Informasi PENS ya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ya, itu tadi ya siswa-siswi yang diterima di SNBP SNPMB 2025. Semoga menjadi penyemangat buat adik-adik kelasnya nanti yang sekarang masih kelas 10, kelas 11 ya. Silakan dilihat video-video saya sebelumnya, itu banyak alumni yang ketika datang ke sekolah saya ajak podcast untuk memberikan testimoni, tips dan triknya juga mulai tahun 2014. Artinya ya 10-11 tahun yang lalu sudah SMKN 3 Buduran sudah mengikuti SNPMB ya, dan banyak kakak kelas yang diterima di perguruan tinggi negeri. Silakan dilihat video-videonya, tutorial, tips dan triknya juga untuk kamu yang masih kelas 10 dan 11. Dan untuk siswa kelas 12 yang sedang menghadapi SNBT, UTBK ya, tetap semangat, berdoa, belajar, mudah-mudahan diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan, dan yang mendaftar KIP kuliah semoga juga diterima
melewati jalur beasiswa. Tutorialnya sudah ada ya, video tutorial untuk mendaftar KIP kuliah ada. Silakan dilihat, dicari di playlist ini ada, atau langsung ketik KIP kuliah dan Yuda Kumoro itu langsung keluar. Ya, itu saja konten kali ini ya. Mohon maaf karena cukup panjang durasi menitnya. Namun yang penting ini sudah berguna dan sudah 10 tahun di SMK 3 ini mendampingi siswa-siswi SMKN 3 Buduran ya. Selaku pribadi saya mohon maaf jika selama 10 tahun ini mengkawal siswa-siswi SMKN 3 Buduran, jika ada salah mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah menjadi murid saya. Dan saya tetap berharap dan berdoa mudah-mudahan ini menjadi amal jariah saya selama ini, dan semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Ya, itu saja dari Daniel Yuda Kumoro. Jangan lupa nantikan konten-konten berikutnya yang semoga bermanfaat buat Anda semua ya, kelas 10, 11, 12 atau yang sudah alumni, yang sudah kuliah mendekati skripsi, atau yang sudah bekerja, sudah merit juga ya. Mudah-mudahan nanti ada konten-konten yang juga berguna yang lainnya. Itu saja dari Daniel Yuda Kumoro. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, nyalakan loncengnya untuk langsung mendapatkan notifikasi terbaru. Bagikan informasi ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kamu dan bermanfaat buat yang lainnya. Tuliskan komentar kamu atau ide dan saran untuk konten berikutnya. Itu saja dari Daniel Yuda Kumoro YouTube channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.